Iya. Ikut ya. Jangan ikut. Ikut ya. Jangan ikut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizky di channel saya Rizky Budeji. Udah lama banget gue nggak upload video karena memang gue lebih untuk kemarin-kemarin ya, apalagi di bulan puasa ini, gue lebih suka menikmati video DMS aja. Jadi kalau misalnya ada video, kita cuma tonton tapi kita nggak bikin video kayak reactionnya gitu. Karena mungkin pertama lagi sibuk, kedua karena dia lebih suka menikmatin untuk konten-kontennya aja sih. Dan kali ini kenapa gue pengen bikin video, karena ada satu cerita yang lucu nih, maksudnya kayak kemiripan sama yang pernah gue alamin, yaitu kisah si Nur. Nur ini adalah hantu tante yang suka sama Kak Sofyan. Jadi di part 2 ini Sofyan ini disukain sama tante Kun, tante model tante Kun gitu, jadi tante Kunti gitu. Dan Nur ini sebenarnya ada kisahnya Nur sih nggak begitu dibahas ya di DMS yang versi kedua ini. Jadi dia itu satu pasangan kekasih yang cowoknya ini agak sedikit egois, bukan agak sedikit egois tapi memang bener-bener egois. Jadi cowoknya ini meminta untuk melakukan sesuatu pembuktian bahwa kalau lu cinta sama gue, lu harus lakuin ini, itulah. Yang intinya nggak harus dilakukan sama orang yang masih pacaran. Sampai akhirnya si Nur ini akhirnya menjadi korban pembunuhan karena dipaksa oleh pacarnya sendiri. Makanya kalian harus hati-hati banget dalam milih pasangan ya, apalagi zaman sekarang bebas kemana-kemana gitu. Usahakan kalau misalnya kalian cewek, janganlah kalau misalnya kemana-mana, maksudnya keluar kota itu sampai berdua aja, itu belum boleh guys, kecuali udah menikah ya. Makanya akhirnya bukan ini yang mau gue bahas, bukan ini yang pengen gue bahas di video ini, tapi gue pengen bahas tentang kok bisa si hantu suka sama orang dan memori dia kok masih bisa mengenang bahwa dulu tuh mukanya seperti ini gitu. Dalam satu kejadian, dalam satu tragedi itu akan menimbulkan suatu bekas yang dimana itu akan menjadi memori dari si pelaku tersebut. Jadi kalau misalnya hantu itu tuh di masa hidupnya itu di akhir-akhir hayatnya itu dibunuh atau kematiannya itu tragis seperti itu, ya muka dia yang akan teringat terus, muka si orang yang ada di depannya dia itu atau yang bersangkutan itu. Gue jadi mikir apakah mungkin sama gitu loh, yang gue juga pernah diikutin gitu ya sama hantu itu gitu. Apakah memang ada kisahnya juga di baliknya, karena waktu itu kan gue belum nonton DMS ya, jadi nggak ngerti oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan waktu si hantu ini tuh megangin Sofyan ya, bener-bener kayak apa, jangan-jangan dulu kalau misalnya hantu yang ikutin gue itu bisa ngerasukin orang, mungkin dia itu bakal seperti itu. Cuma sampai sekarang gue ngerasa maksudnya cuma kayak sekelebat doang, tapi ada orang yang bilang itu ada hantu yang suka sama lu katanya, dalam bentuknya si Tante Kun. Waduh, ngeri banget kan. Makanya pas di DMS ada hantu yang suka sama Sofyan, gue jadi wah,
keren juga nih, sama nih. Makanya gue pengen bahas aja di sini sebenarnya apa yang terjadi sama hantu-hantu yang seperti itu sehingga itu dia masih memburu dan masih mengingat, masih memorinya masih tajam tentang peristiwa-peristiwa dalam kejadian sebelum dia meninggal. Kalau menurut gue sih memang manusia dikasih otak, manusia dikasih memori, tetapi ketika dia meninggal, ketika dia itu benar-benar sudah nggak ada di dunia, korinnya tuh masih merekam, korin yang selalu ngikutin kita itu masih merekam di akhir-akhir kejadian kita. Makanya dia tuh paling cuma bisa mengingat bahwa apa sedikit-sedikit nama pun mungkin enggak, maksudnya cuma wajah atau apa, karena di korin kan itu nggak ada, maksudnya nggak bisa seluruh otaknya gitu dia dia cakup gitu, paling cuma sekedar kejadian aja. Makanya dia kadang nama dia sendiri lupa, kadang dia itu kayak amnesia gitu, jadi cuma ya korin-korin tersebut kasihan, kadang dia bingung mau kemana. Akhirnya dia ketika ada orang yang mirip, ketika ada orang yang sama, dia pikir itu dia, tapi sebenarnya dia tahu itu bukan, karena di situ si Nur ini bilang ini bukan gitu. Berarti kan si Bang Fadi bilang, wow kamu pinter, berarti bukan cuma mirip aja. Artinya memang si Korin ini ternyata merekam, bener-bener merekam orang terakhir yang dia lihat gitu loh. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih di video ini, gue cuman ngerasa, maksudnya apa, nggak pernah nggak sih kalian gitu disukain sama hantu gitu, yang sampai diikut-ikutin sampai lagi tidur terus dideketin, dan makanya si Sofyan di situ sampai takut loh, bener, karena rasanya enak banget diikutin hal seperti itu. Kadang-kadang makhluk kayak gitu kan dia seenaknya ngikut gitu loh, padahal kita nggak mau. Makanya ya kalau bisa sih sebelum tidur baca doa, kalau sebelum masuk rumah baca doa untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oh iya, di DMS tuh ada ini baru loh di tiket.com ya. Kemarin dia bilang, tim DMS bilang katanya ada kejutan, dan pas dicek itu ternyata dia tuh kayak ada beli di tiket.com itu ya. Gue sih belum pernah nyoba, tapi ntar gue pengen nyoba. Sebenarnya apa sih, katanya sih dia link video, cuma video yang kayak apa gitu, apa sama kayak di YouTube atau beda gitu aja sih. Nanti kita coba ya buat video itu. Ya udah gini aja deh videonya, karena lama banget nggak bikin video ya, jadi bingung mau bahas apa. Palingnya itu tadi, karena gua ngerasa ada satu kesamaan, ternyata bener yang orang bilang itu kalau ada setan yang bisa suka sama manusia. Cuma kalau untuk menikah gue nggak ngerti itu bener atau enggak, atau cuma dalam imajinasinya aja atau gimana. Ya udah deh, bye bye, assalamualaikum.